Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan keempat kita. Dalam video ini yang akan membahas mazhab-mazhab kalam klasik bagian kedua. Bersama saya, Bismillah, yang akan menemani saudara sekalian dalam mata kuliah ini hingga akhir perkuliahan. Kita memasuki pertemuan keempat dan akan membahas mazhab-mazhab kalam klasik bagian kedua. Setelah sebelumnya kita membahas tentang mazhab-mazhab awal yang muncul pasca wafat Nabi. Dan di dalamnya kita juga mengetahui faktor-faktor yang membentuk keberagaman mazhab di awal era Islam ya pasca wafat Nabi. Baik, untuk mempermudah perkuliahan ini saya akan menyajikan kepada saudara presentasi agar kita semua dapat memahami dengan baik isi dan poin-poin dari perkuliahan ini. Di antara mazhab-mazhab klasik yang muncul di awal era adalah diantaranya Ahlul Hadis, Ahlul Ra'yi, Asy'ariyah, Maturidiyah, Zaidiyah, Ismailiyah, dan Imamiyah. Nah, sebagaimana setelah kita bahas sebelumnya bahwa eh, faktor utama yang membentuk keberagaman mazhab di kalangan kaum muslimin ini adalah disebabkan oleh faktor intelektual, di mana faktor politik dan faktor sosial budaya mengikuti setelahnya. Nah, faktor intelektual ini membentuk kecenderungan pada cara pandang kaum muslimin awal. Nah, mazhab ahlul hadis dan ahlul ra'yi ini mewakili bagaimana masyarakat awal Islam itu memandang tentang bagaimana seharusnya kita menjalani keberagaman kita. Nah, kecenderungan ahli hadis adalah menekankan setiap aspek-aspek agama bergantung kepada teks. Sedangkan kecenderungan ahlu ra'yi mengetengahkan bahwa rasionalitas manusia dapat diandalkan untuk memahami aspek-aspek kehidupan keberagamaan, termasuk memahami hadis. Nah, dari dua kecenderungan inilah muncul ya eh, pola atau metodologi yang beragam di tengah kaum muslimin. Kecenderungan ini pula yang membentuk eh, divisi sosial atau divisi intelektual di kalangan kaum muslimin, memunculkan para ahli hadis dan memunculkan para ahli ra'yi. Kemudian membentuk keberagaman pula di dalam kalangan ahli kalam. Baik, kita akan membahas satu persatu dari ahli hadis, ahli ra'yi, Asy'ariyah, Maturidiyah, Zaidiyah, Ismailiyah, dan Imamiyah. Yang pertama kita akan membahas tentang ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Eh, Menurut Syed Muhammad Taqi, ya, beliau menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan ahlul ra'yi dan ahlul hadis. Uh, Madrasatu ahli ra'yi. Beliau mengatakan inna syari'ata ma'qulatul ma'ani wal ahkami wa syari'ati innama tahaddathu kama yaquluna illa hadafu ila hadafin wahidin huwa tahqiq musallihin lin nas. وعلى هذا الأساس عمدوا إلى تفسير النصوص وإلى ترجيح الناس لحديث على ناس أخرى قد يكون أقوى رواية من الناس الأول اعتمادا على رأيهم وعلى استنباط أحكام فيما لا نص فيه ولا أدى ذلك إلى الميل عن المعنى الظاهري لأحد النصوص إلى معنى أخرى تحقيق به المصلحة. فأصحاب هذا المدرسة ينزعون إلى البحث عن العلال والغايات التي من أجلها سرعة الأحكام syariah. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kaum ahli ra'yi ini melihat bahwa syariat itu ya atau akal itu memiliki kemampuan dalam memaknai syariat dan dengannya kita bisa uh, memahami apa maslahat dari syariat ini sehingga ketika kita meneliti nas yang hadir di tengah kita, kita akan melihat pada illat dan tujuannya. Nah, dengan begitu kita juga bisa mengklarifikasikan atau menyeleksi eh,
nas-nas utama ya untuk yang kuat berdasarkan ra'yi kita untuk membentuk keputusan dari keputusan hukum ya secara fikhiyah ya. Jadi menurut ahli ra'yi ya hadis atau nas atau sumber-sumber tekstual itu bisa difahami dengan akal sehingga akal berguna di hadapan nas. Oke. Kemudian apa? Nah, apa itu ahli hadis? Oke, dia mengatakan amma ashabul madrasati ahli hadis fanajiduhum yuqifuna inda zahirin nas fahum la yanfuzuna ila al-batn ay annahum la ya'nunu bil bahsi anil illati wal hikmah. Jadi, apa yang dimaksud dengan ahli hadis? Ahli hadis itu adalah kelompok yang melihat bahwa setiap keputusan-keputusan syar'i itu harus dilihat berdasarkan apa yang tampak dalam nas. Oke, sehingga mereka mengatakan ya kita tidak punya kewajiban untuk menyentuh aspek batiniah dari nas. Kewajiban kita adalah menjalankan apa yang diperintah nas secara zahir. Nah, sehingga muncullah ya, cara pandang ahlul hadis yang mengatakan mereka menekankan bahwa eh, ketaatan seorang muslim itu terhadap Al-Quran dan hadis itu bersifat mutlak. Oke, sehingga tidak ada cara lain untuk menjalani agama ini kecuali tunduk kepada hal-hal zahir dalam Al-Quran dan hadis. Nah, karena mereka ya menyatakan bahwa ketundukan pada zahir teks itu lebih utama, maka mereka menolak spekulasi terhadap apa yang menjadi pemaknaan hukum ini. Sehingga ya tidak ada aspek illat dan ghayat tadi dalam pandangan ahlul hadis. Oke, kemudian eh, bagaimana kita mengklasifikasikan teks-teks yang otoritatif tadi ya? Mereka fokus pada menyeleksi ya, validitas proses transmisi teks-teks ini tadi yang melalui banyak ilmu ya, ilmu rijal, ilmu jarh, ta'dil segala macam yang memungkinkan bagi teks ini agar dapat terseleksi dengan baik dan teruji secara validitas sehingga punya otoritas terhadap apa terhadap hukum-hukum agama untuk menjadi sumber penentu ya tegaknya hukum-hukum agama. Nah, bagaimana mereka memperlakukannya? Ya dengan interpretasi literal. Jadi tidak ada ya keterbukaan atau kelonggaran yang cukup bagi akal untuk berinteraksi dengan teks. Nah, apa beda dengan ahlul ra'yi? Nah, ahlul ra'yi itu memperbolehkan penggunaan akal dalam memahami hukum dan akidah gitu ya. Nah, karena mereka ya, memiliki kelonggaran dalam menggunakan akal untuk memahami akidah, hukum dan akidah tadi, sehingga harus ada alasan kenapa itu diperlukan. Menurut para ahli ra'yi, alasan bagi terlibatnya akal di dalam memahami nafs tadi agar tadi untuk menemukan maslahat dari kenapa hukum ini diputuskan gitu ya untuk memahami tentang apa tujuan hukum ini. Baik, ini adalah kenapa dan apa serta bagaimana ahlul hadis dan ahlul ra'yu membentuk cara pandang komunitas kaum muslimin awal bahwa ada memang ya keterbelahan yang bersifat intelektual ini yang menyebabkan yang memberikan pengaruh pada sarjana-sarjana kaum muslimin atau para ulama setelahnya gitu. Dan kedua kelompok ini memberikan kontribusi pada dinamika uh, pemikiran kaum muslimin dan bukan hanya dinamika pemikiran tapi dinamika sosial juga yang kita saksikan pada aspek sejarahnya. Namun kita bisa melihat lebih dalam pada aspek pengaruh mereka dari sisi perkembangan pemikiran. Kita lihat bahwa dari kalangan ahli hadis ini kita menemukan banyak metodologi dalam hadis untuk meneliti sanad, matan, kemudian tentang jarh wa ta'dil, ilmu rijal, ya.
serta apa eh, bahkan ilmu tarikh ini juga, ilmu tarikh tarikhul Islam ini juga eh, cukup bergantung dengan ilmu hadis untuk meneliti kredibilitas para pelapor sejarah. Artinya kalangan ahli hadis berkontribusi dari sisi turas ya, dari sisi peninggalan-peninggalan nas, peninggalan teks, dan ahli ra'i berkontribusi terhadap masyarakat Islam ya, melalui sisi eksplorasi rasional terhadap apa-apa yang berhubungan dengan nas. Baik. Nah, dari kalangan ahlul hadis, dari kalangan ahlul ra'i ini memberikan pengaruh pada ilmu kalam ya, pada kelompok kalam. Dulu ya, bahkan Abul Hasan Al As'ari ini uh, punya kecenderungan yang cukup kuat dengan apa rasionalitas yang yang cukup signifikan ya, karena beliau sebenarnya pada awalnya adalah pengikut Mu'tazilah gitu ya. Namun pada akhirnya beliau mengalami sebuah perubahan ya, titik titik pembalikan pasca berdiskusi dengan salah satu tokoh Mu'tazilah yang juga kedua orang tuanya tentang posisi seorang pelaku dosa ya. Menurutnya hal ini harus jelas karena agama ini adalah agama yang jelas ya. Harus ada kejelasan ya, secara nalar, secara nas tentang posisi pelaku dosa besar, dan itu tidak terjawab dalam diskusi tersebut, sehingga dia mengalami sebuah pembalikan ya, yang pada akhirnya membuat dia mendirikan mazhab kalamnya sendiri. Nah, ini adalah akar atau asal usul dari munculnya mazhab Asy'ariyah. Kemudian begitu juga Al-Maturidi ya. Al-Maturidi ini juga sebagaimana mazhab fikihnya karena Hanafi punya kecenderungan pada rasionalitas yang kuat juga. Jadi pada dasarnya para ahli kalam ini, ilmu kalam ini muncul ya, karena akal diberi kelonggaran untuk memahami teks. Nah, Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah ini di zaman kita itu dikenal dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi apakah ada perbedaan di antara keduanya? Tentu saja, karena mereka berangkat dari tradisi yang punya sedikit perbedaan. Oke, nah, perbedaan ini memberikan cara pandang yang berbeda pula. Walaupun ini di zaman kita, di zaman akhir ini mereka keduanya ini digolongkan sebagai mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan membahas tentang mazhab Asy'ariyah terlebih dahulu. Oke, siapakah apakah mazhab Asy'ariyah ini? Di sini dikatakan uh, oleh Tarzani wal Asy'ariyah atba'u Abil Hasan al-As'ari wa qad khalafa al-Mu'tazilah fil usul katsirah ووافقهم في في بعض الفروع ya. Asy'ariyah adalah pengikut Abul Hasan al-As'ari. Mereka berbeda pendapat dengan Mu'tazilah dan sepakat dalam beberapa poin. Oke. Nah, Asy'ari ini ya, apa posisinya terhadap posisi Asy'ari terhadap hubungan akal dan dengan nas. Oke. Asy'ari ya eh, memandang bahwa akal ini punya tujuan. Kehadiran akal pada diri manusia ini punya tujuan, yaitu untuk menerima nas. Untuk apa namanya dengan akal manusia bisa melihat bahwa nas itu ya wajib untuk kita terima. Itu pertama ya. Nah, kemudian apa posisinya? Ya, posisinya untuk memahami nas, tapi tentu tidak dengan kelonggaran luar biasa seperti paham Mu'tazilah. Ya. Akal menurut Asy'ari adalah untuk menerima nas. Itu saja ya. Kemudian eh, beliau ini ya menulis pemikirannya pada kitab Al-Lumah. Kitab Al-Lumah yang berisikan kritik terhadap rasionalisme ekstrim Mu'tazilah dan Al-Ibanah yang memformulasikan
keyakinan-keyakinan Ahlussunnah. Nah, dengan beranjaknya dia dari prinsip-prinsip Mu'tazilah kepada prinsip-prinsip baru, ya, beliau kemudian menubuhkan prinsip-prinsip usuluddin, ya, usuluddinnya kaum Ahlussunnah. Yang pertama ini tauhid, ya, kemudian sifat, ziyadat al-sifat, al-zat, al-qadar, ya. Di sana ada teori al-kasbi, ru'yatillah, ya, kemudian Al-Quran itu qadim, dan iman tasdik bil qalbi. Nah, kita juga sebagaimana pembahasan sebelumnya, kita akan melihat pengaruh-pengaruh murjiah juga ada pada kecenderungan Asy'ariyah ini tadi, terutama pada iman tasdik bil qalbi. Ya. Oke, baik, inilah Asy'ariyah. Ini sejarah dan sekilas tentang Asy'ariyah. Seperti kita akan mempelajari apa sih isi ajaran mereka dan perbedaannya juga dengan Maturidiyah. Kali ini kita masuk kepada asal usul dan apa sekilas tentang Maturidiyah. Oke. Dalam tafsirat Al-Adillah An-Nasafi, dia menjelaskan bahwa ilam anna mazhab ahli sunnati wal jamaati allazi alaihi a'immatud dain min al-mutakallimin wal fuqaha huwa mazhabu Abi Mansur al-Maturidi as-Samarqandi, ya, bahwa ahlu sunnah yang dimaksud, ya, adalah mazhab yang dianut oleh para mutakallimin dan para fuqaha, ya, yang dia, ya, merujuk kepada satu nama Abu Mansur al-Maturidi as-Samarqandi. Beliau apa namanya, qararu قرروا عقيدة الإسلام على أصول المحكمات وجمع بين دلالة العقل والنقل. Uh, 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 Beliau, ya, menetapkan kan, akidah-akidah Islamnya, kemudian mengkombinasikan, ya, mengumpulkan dalil-dalil yang berdasarkan pada apa? Pada akal dan nakal dan nas. Jadi ada aspek akliyah yang cukup kuat dari pandangan Al-Maturidiyah ini terhadap akidah, ya, yang dia juga, ya, bersandar pada nas. Oke. Yang dengan pandangannya ini muncul aspek-aspek dari akidah Ahlussunnah Al-Maturidiyah ini tadi yang bertentangan dengan mazhab Mu'tazilah, Mujasimah, Jabariyah dan selainnya. Oke. Kenapa, ya, Al-Maturidiyah ini nampak corak rasionalnya lebih kuat, ya? Kita bisa melihat bahwa Al-Maturidi ini lahir dari kalangan Hanafiyah, ya, yang mewarisi tradisi rasional yang cukup kuat. Nah, itulah kenapa mazhab akidah dari Al-Maturidiyah ini punya kecenderungan atau kelonggaran intelektual, ya, sehingga bisa memberi peluang integrasi antara akal dengan nas. Dan itulah kenapa mazhab Maturidiyah ini lebih banyak dianut oleh masyarakat di Asia Barat yang lebih cenderung menganut mazhab fikih Hanafiyah. Oke. Nah, kitab utama dari Al-Maturidiyah ini adalah kitab At-Tauhid dan Ta'wilat Ahli Sunnah. Anda bisa mengakses kitabnya, bisa terus di pencarian di Google, nanti bisa membaca karya isi inti-inti dari pemikiran Maturidiyah ini dari kitab sendiri. Nah, usuluddin al-Maturidiyah meliputi tauhid wasifat, al-aqal wal wahyu, ya, al-qadar wal fi'l, al-iman dan wa'ad dan wa'id. Oke. Nah, kita akan memperbandingkan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah, sisi perbedaan dan persamaannya. Nanti kita akan sekaligus mengetahui apa isi ajaran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Oke. Nah, posisi akal dan wahyu, oke, di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam Asy'ariyah, ya,
Mereka mengatakan yarawna anna al-aqla yastaqbilu bima'rifatil hasan wal qabih, ya, bal la ya'rifu dzalik illa bisarih. Jadi, kalangan Asy'ariyah melihat bahwa akal bisa, ya, mengenali kebaikan dan keburukan, tapi harus melalui syariat. Okay? Maksudnya adalah bahwa akal tidak punya kemampuan untuk mengenali baik buruk kecuali melalui syariat. Itu pandangan Asy'ariyah. Jadi apapun yang dibenarkan atau dianggap salah oleh akal, dianggap baik atau buruk oleh akal, itu harus bersandarkan syariah. Kemudian apa pandangan Maturidi? Yaquluna al-hasan wal qabih ya'rifuna bil aqli qabla wurudil syar'i. Ya, bahwa kebenaran, kebaikan dan keburukan itu sudah bisa kita ketahui bahkan sebelum turunnya turunnya syariat gitu. Oke, wal aql yudrikul wujub syukril mun'im. Wajib syukril mun'im. Ya, dan akal ini mengetahui kewajibannya sebagai bentuk dari syukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan pertama tentang akal dan wahyu, Asy'ariyah melihat bahwa kebenaran itu diterima oleh akal, ya. Tapi akal ini tidak melihat langsung kepada objek yang dinilai tersebut, tapi melalui syariat. Jadi itulah maksud dari pernyataan Asy'ari tadi, bahwa akal, ya, digunakan untuk menerima nas. Okay. Sedangkan Al-Maturidi melihat bahwa akal bisa mengetahui kebenaran bahkan sebelum turun wahyu gitu. Akal sudah mengenalinya. Wahyu sebagai penegasan. Oke. Okay. Kemudian tentang iman, apa katanya Asy'ariyah? Al-imanu ibaratun an tasdiqi biqalbi faqat wal a'mal laysat juz'an min haqiqatih. Oke. Ini adalah doktrin iman menurut Asy'ariyah, bahwa iman itu adalah penerimaan dalam hati, ya, penerimaan dengan hati, maksudnya ya, penerimaan dengan hati. Kemudian dan amal bukanlah bagian dari hakikat iman itu sendiri. Jadi tidak ada hubungan antara iman dengan amal. Seorang bisa beriman walaupun tidak beramal. Dan keimanannya itu tidak dianggap luntur, itu walaupun dia tidak beramal. Oke. Oke. Kemudian Al-Maturidiyah al-imanu tasdiqu biqalbi aidan walakinahu la yazid wa la yanqus bal huwa thabit ala hal wahidah. Oke. Jadi hampir sama dengan pandangan Asy'ari bahwa iman itu adalah penegasan, pengakuan dalam hati, ya. Tidak akan terjadi kenaikan dan penurunan, ya. Oke. Dan dia bersifat tetap, ya, bersifat tetap dalam satu kondisi. Inilah pandangan Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam perkara iman. Kemudian tentang keadilan ilahi. Al-adl indahu ma fa'alahu Allah fa huwa adl fi fala yus'alu amma yaf'alun wa ma hukmu bihi fa huwa al-haq, ya. Keadilan Allah adalah apa yang dilakukan Allah. Semuanya adil, ya. Dan dia tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Apapun yang berhubungan dengan hukum-hukum, ya, yang ditetapkan olehnya adalah kebenaran. Menurut Maturidi gimana? Al-adl ibaratun an wadi'i syai'i an wadi'i syai'in fi mawdu'ihi, ya. Keadilan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah Ta'ala la yaf'alu zulma liistilahatil mukhalafatil hikmati fi haqqi, ya. Dia tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebijaksanaannya. Kemudian af'alul abad, ya, perbuatan hamba. Menurut Asy'ari bahwa perbuatan hamba itu, ya, idhofahnya dari sisi min jihatil kasbi, ya, idhofatihi ila al-abdi min jihatil kasbi, dari sisi pemerolehan itu. Wal qudrati hasilan inda fi'li
la qablah gitu ya. Jadi dan penilaiannya adalah pada hasil perbuatan perbuatannya. Oke. Jadi menurut Asy'ari Tuhan itu sudah menetapkan segala bentuk perbuatan hamba gitu ya. Dan hamba ini ya melakukan proses yang namanya kasab ya. Kasab itu pemerolehan ya. Jadi perbuatan ini ketika terjadi ya, terjadilah pemerolehan kasbi ini, maka disitulah penilaian penilaian terjadi. Oke. Kemudian menurut al-Maturidi al-qudratu inda Maturidiyah qa'imatu bil abd qabla al-fa'l wal abd huwa al-fa'il bi ikhtiyarih tahta takdirillah ya, bahwa uh, ketetapan Tuhan itu sudah ditetapkan sebelum terjadinya perbuatan ya. Dan pelaku perbuatan itu melakukan sesuatu berdasarkan ikhtiarnya di bawah kekuasaan ilahi. Oke. Oke. Nah, kemudian apa? Nah, ini yang paling menarik. Nah, ini akan kita bahas nanti di bagian bagian akhir tentang sifat Allah Ta'ala ya. Menurut Al-Maturidi, sifat Tuhan itu qadim ya, qadim. Nah, tapi qadimnya ini lahiya an zati wala ghairiha ya. Wa yamsikun an ta'wil illa inda darurah ya. Oke. Jadi mereka itu menangguhkan penafsiran tentang posisi antara zat dan sifat. Oke. Tapi secara rasional kita bisa meneliti ini posisinya apa sih? Nah, kalau kita lihat ini bahwa dia sifat-sifat Allah itu tidak ain zat, tidak sat, tidak bukanlah zat itu sendiri artinya. Karena dia bukan zat, untuk menghindari dualisme ini tadi ya, mereka mengatakan wala ghairuha ya, dan, dan bukan dia pula gitu, zat atau sifat ini bukan apa namanya, bukan zat ya, bukan pula bukan zat. Ini pandangan Asy'ari tentang hubungan sifat Allah dan zat ya. Oke. Mereka juga punya pandangan tentang uh, sifat-sifat ilahi ya. Sifat-sifat ilahi, walakinnahum yaksiruna min ta'wili fi ayatil mutasabbihat lirfa'is tashbih ya. Mereka punya pandangan juga tentang sifat Allah ya, bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat, tapi mereka punya banyak penafsiran, banyak pentakwilan terhadap sifat-sifat tersebut ya, terutama pada ayat-ayat mutasyabihat untuk menghindari tasbih atau penyerupaan Allah terhadap makhluk. Oke. Nah, inilah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada banyak hal yang perlu kita pahami di sini dan kita perbandingkan apakah secara nas dan secara akal bisa uh, kita terima gitu, atau kita tolak. Tapi ini kita akan berpulang pada diri kita masing-masing, bagaimana kita menilai semua kredo atau pandangan mazhab-mazhab ini. Oke. Karena ini adalah ilmu perbandingan mazhab, kita punya tanggung jawab juga untuk mengklasifikasikan apa-apa yang dapat kita sampaikan, maksudnya kita terima, dan apa yang seharusnya kita klarifikasi ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang mazhab Zaidiyah. Sebelumnya, nah ini hubungan antara ahlul hadis dan ahlul apa ra'yi tadi. Di kedua mazhab ini ada pengaruhnya. Pengaruhnya pada apa? Ini misalnya pandangan pertama bahwa akal bisa melihat kebenaran dan kebatilan, tapi melalui syariat. Ini ada kecenderungan ahlul hadis ya. Ahlul hadis, asimilasi antara rasionalitas dan ahlul hadis. Kemudian dari sini juga kita melihat bahwa kecenderungan ahlul ra'yi begitu kuat di kalangan Maturidi. Kenapa? Karena Maturidi melihat bahwa benar dan salah itu bisa diketahui oleh
akal bahkan qabla wurudi syara ya, sebelum turunnya wahyu. Kemudian tentang iman. Nah, ini adalah kecenderungan ahlul ahlul hadis tadi ya. Bahwa iman adalah tasdiqu bil lisan ya. Tasdiqu bil lisan, taqriru bil lisan ya. Nah, ini adalah kecenderungan ahlul hadis. Ada kecenderungan ahlul hadis ini. Kemudian tentang keadilan ilahi ya. Tentang keadilan ilahi bahwa Tuhan semua perbuatan Allah itu adalah benar. Kenapa? Ini turunan dari kewajiban mengikuti syariat tadi. Akal harus tunduk pada syariat ya. Bahwa kebenaran dan kesalahan itu ya dapat diketahui melalui oleh akal melalui syariat ya. Sehingga turunannya adalah semua yang berasal dari syariat pasti berasal dari Allah, dan semua perbuatan Allah itu haruslah dianggap dianggap kebenaran. Kemudian tentang perbuatan hamba, hubungannya dengan Allah gimana? Hubungannya eh, bahwa Allah sudah menentukan semua perbuatan manusia sejak awal dan akhir itu sudah ditentukan, dan ini memang disampaikan oleh Nas. Nah, laganya inilah yang membuat muncul kredo ini bahwa perbuatan Allah itu perbuatan manusia makhluk itu sudah ditentukan Allah, dan tanggung jawabnya adalah min jihadil kasb ya, dari sisi pemerolehan perbuatan-perbuatan tersebut, dari sisi hasil perbuatan tersebut. Begitu juga pandangan Al-Maturidiyah tadi ya, eh, ada sedikit perbedaan. Kenapa? Karena Al-Maturidiyah ini melihat ada ikhtiar, itu ikhtiar, tapi di bawah kudratillah. Oke. Kemudian sifat Allah Ta'ala ini ada kecenderungan untuk menghindari tasbih yang memang banyak ada eh, di di dalam nas ya, yang harus difahami bukan dari aspek zahir ansih ya, bukan hanya dari sisi zahir, tapi juga dari sisi penaksiran yang bersifat takwili tadi. Artinya di sini ada kecenderungan ahli ra'i. Nah, pengaruh ahli ra'i dan ahli ra'i itu membentuk kalam-kalam ya di abad pasca mazhab-mazhab awal. Oke, selanjutnya kita akan membahas Syiah Zaidiyah. Oke, Syiah Zaidiyah ini, mazhab Syiah Zaidiyah ini adalah salah satu cabang mazhab Syiah yang meyakini bahwa imamah adalah hak ahli bait Rasulullah pada abad kedua Hijriah. Muncul pemberontakan yang dipimpin oleh Zaid bin Ali Zainal Abidin terhadap dinasti Umayyah. Nah, ini perlu kita pikirkan kembali bahwa eh, kalau memang ya mazhab selain mazhab ahli sunnah itu adalah kesempalan itu yang tidak memiliki runut atau akar sejarah, kita harus bisa mempertanyakan ini ya, kenapa kok bisa ada beberapa mazhab ya, bahkan eh, figur-figur sentral mazhab ini, figur-figur dari akar sejarah mazhab ini yang lahir ke permukaan dengan pandangan berbeda dengan mayoritas pandangan pada waktu itu. Artinya ini memiliki akar sejarah yang kuat gitu ya. Oke. Eh, dan memang dalam pandangan Syiah, ataupun Syiah Zaidiyah, Syiah Ismaili atau Syiah Imamiyah, atau bahkan di dalam banyak teks-teks ya, dari kalangan ahlus sunnah ataupun mazhab-mazhab lain, ada banyak keterangan-keterangan yang eh, mengarah kepada klaim-klaim kelompok mazhab Syiah ini tentang hak imamah hak imamah yang merupakan hak dari ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nah masalahnya adalah Zaid sendiri tidak memiliki pengakuan resmi tentang status imamahnya, ya. Dan ini jelas sekali ya, jelas sekali karena tidak ada takyid ya, ketetapan langsung dari pernyataan-pernyataan syarih yang jelas tentang status imamahnya. Namun mazhabnya ini dinisbatkan kepadanya di kemudian hari oleh para pemikir Zaidiyah. Ya. Oke, kenapa? Karena mazhab Zaidiyah ini punya kecenderungan politik yang sangat kuat ya, dan permusuhannya sangat kuat terhadap klan Bani. Oke, ini dari penjelasan Syekh Ja'far Subhani sendiri katakan bahwa Ba'd Zaid
مفكرون ودعاة وهم بين دعاة المذهب أو بنات الدولة في اليمن وطبرستان. وصحموا في إرساء مذهبي باسم مذهب الزيدي متفتحين في الأصول والعقائد مع معتزلة وفي الفقه وكيفية الاستنباط مع الحنفي. Jadi Zaidiyah ini muncul dengan interaksi yang cukup intens dengan beberapa kelompok mazhab kala maupun mazhab fikih. Ya. Mereka berinteraksi dengan kaum Mu'tazilah sehingga banyak usuluddin mereka itu punya kesamaan dengan Mu'tazilah dan kaifiyat istinbat atau sistem usul fikih mereka itu hampir punya banyak kesamaan dengan kaum Hanafi. Oke. Okay? Nah, si Zaidiyah ini sendiri eh, sekarang ini eh, lebih banyak ya berada di Yaman Utara, ya. Yaman Utara setelah sebelumnya di Tabaristan, tapi kemudian mendirikan daulah, ya, mendirikan daulah Yaman, ya, terutama pada zaman Qasim Al-Qasim Ibrahim Al-Rasi, ya. Kemudian sampai pada masa kini eh, penyebaran mazhab Syiah itu terlokalisir hampir mayoritas di Yaman Utara. Oke, selanjutnya kita akan membahas Syiahisme. Sebelumnya, adakah kecenderungan Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'yi di sini? Ya, tentu saja eh, ada banyak aspek Ahlul Hadis ya yang 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 mempengaruhi cara pandang Zaidiyah, dan ada pula Ahlul Ra'yi ya terutama pada kecenderungan pada istinbat ya, istinbat hukum yang memiliki kesamaan dengan Hanafi tentu saja pengaruh oleh pandangan Ahlul Ra'yi. Ini mengindikasikan bahwa Syiah Zaidiyah ini bukan kelompok yang hanya terlokalisir dan terpencil, ya. Karena banyak pengaruh kelompok-kelompok lain di dalam Syiah Zaidiyah ini mengindikasikan adanya interaksi yang intens dengan kelompok-kelompok lain. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang Syiah Ismailiyah. Oke. Hampir sama seperti mazhab Zaidiyah, ya, mazhab Ismailiyah ini meyakini bahwa imamah adalah hak ahlul bait. Oke. Perbedaannya adalah mereka meyakini bahwa Ismail, ya, saudara dari Imam Ja'far Shadiq, lebih layak menjadi imam. Hanya saja doktrin mereka ini bertentangan dengan fakta kontekstual bahwa Ismail wafat usia muda. Oke, untuk memperkuat penafsiran baru terhadap imamah, mereka menyatakan bahwa Ismail adalah Mahdi yang dijanjikan dan tidak wafat, melainkan digaibkan. Nah, penafsiran agama ini, mereka ini terpecah menjadi dua cabang. Yang pertama ini cabang Karamitah, yang mengakui imamah, beberapa eh, pemimpin mereka, dan juga Bani Fatimiyah ya, memiliki struktur imamah mereka sendiri. Oke. Nah, dari garis Fatimiyah ini ada kelompok-kelompok yang terpecah seperti kelompok Nizari, Musta'ili dan dari Musta'ili inilah lahirnya Daudiyah Bohra, Sulaimani Bohra, dan Alawis Bohra. Nah, kelompok Bohra ini juga sampai sekarang masih bertahan sebagaimana kelompok Nizari. Oke, cuman ada perbedaan signifikan dari ekspresi tradisi mereka. Kalau kelompok Daudiyah Bohra ini masih memiliki eh, referensi-referensi utama mereka dari sisi hadis dan dari sisi fikih, dan masih menjalankan syariat ya. Dan beberapa kaum Ismailiyah itu sudah seperti kelompok-kelompok batiniyah yang meninggalkan syariat. Nah, doktrin utama mereka ya bahwa imamah adalah hak ahlul bait kan, sebagaimana kelompok-kelompok Syiah yang lain. Kemudian Al-Quran memiliki sisi lahir dan sisi batin, ada keyakinan terhadap emanasi atau faid, ya. Kemudian syariat adalah simbol. Nah, untuk memahami ini kita perlu mengklarifikasikan bahwa yang dimaksud oleh sebagian kalangan Ismaili tentang syariat, bahwa syariat adalah simbol, adalah
satu pendapat mengatakan bahwa benar-benar simbolik, ya. Yang kedua menyatakan bahwa ada makna simbolik. Artinya yang pertama nampak sudah meninggalkan kecenderungan pada syariat, pengamalan amaliyah praktis syariat. Yang kedua tetap menjalani tapi melakukan pemaknaan simbolik terhadap terhadap sisi sisi-sisi simbolik dari sisi dari praktek-praktek agama. Kemudian keyakinan terhadap siklus kenabian dan imamah, kemudian taklim dan al-alma. Oke. Selanjutnya pada Syiah Imamiyah. Oke. Apa itu Imamiyah? Al-Imamiyah humul ladzi yarawna anna al-khilafah ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam bin nas la bi ikhtiyar. Syiah meyakini bahwa imamah, ya, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang ditunjuk dengan nas, ya, bukan dengan upaya, ya, bukan dengan upaya pemilihan, bukan dengan musyawarah, tapi dengan nas, ya. Dan banyak sekali referensi-referensi tentang nas-nas imamah ini dari berbagai kelompok, termasuk kelompok-kelompok alusunnah walaupun dimaknai secara berbeda. Oke. Kemudian wa Allah taala nasa ala Ali wa abnaihi al-immati tahirin wahidan ba'da wahidin, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nas tentang imamah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya satu demi satu. Oke. Nah, dari mana bisa diambil nas-nas ini? Ya dari pertama dari Al-Qur'an. Ada banyak riwayat, ada banyak teks-teks Al-Quran yang punya hubungan dengan klaim imamah ini, terutama surat Al-Ahzab ayat 33. Kemudian ada beberapa ayat lain yang juga mengindikasikan, ya, bukan hanya mengindikasikan tapi mengarah pada asal urus yang berhubungan dengan imamah. Kemudian ada hadis-hadis dalam banyak riwayat di kalangan Syiah maupun Ahlussunnah, terutama hadis Sakalain, ya, yang diriwayatkan pada teks mazhab lain, gitu. Dan ini dianggap hadis yang sangat uh, bahkan kedudukannya mutawatir, ya, yang artinya diakui diriwayatkan oleh banyak perawi. Syiah meyakini bahwa imamah berlanjut dari Ali bin Abi Thalib hingga 12 imam yang berganti setiap generasi hingga Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Syiah Imamiyah memiliki sistematika usuluddin yang terstruktur yang membahas inti-inti agama seperti tauhid. Nah, ini usuluddin dari Syiah tadi, tauhid, nubuwah, imamah, keadilan ilahi dan al-ma'ad. Nah, ini yang akan kita bahas tentang apa isi dari usuluddin Syiah Imamiyah ini. Yang pertama bahwa Syiah meyakini tauhid, ya, meyakini keesaan Allah. Nah, Allah dalam pandangan eh, dalam pandangan Syiah Imamiyah bahwa Allah itu esa secara zat, sifat dan perbuatan, menolak tasbih dan tajsim. Jadi, nah, pandangan Syiah ini tentang ketauhidan ini bisa kita baca, ya, pada banyak riwayat, terutama riwayat yang sampaikan riwayat atau yang mengetengahkan ajaran para imam tentang tauhid, terutama pada Nahjul Balaghah, ya, bahwa eh, di dalam mazhab Syiah Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar tidak terbagi secara esensi, secara hakiki, bahwa ia esa secara zat, sifat dan perbuatan. Berbeda dengan pandangan kalam lain yang melihat bahwa ada ziyadatuz zat, ada sifat tadi, bahwa sifat dan zat sifat itu ditambahkan kepada zat karena dianggap berbeda dengan zat. Sedangkan dalam Syiah sifat ainiyah itu sifat wa zat, ya, satu sifatuhu ainu zati, ya, bahwa sifatnya itu adalah zat esa secara, maksudnya zat, sifat dan perbuatan itu esa secara esensial. Kemudian al-adl, keadilan ilahi. Allah mustahil berbuat zalim, ya.
Keadilan merupakan dasar tatanan moral dan kosmik. Nah, ini hubungannya dengan takdir tadi, ya. Keyakinan Syiah Imamiyah, ya, terhadap takdir Tuhan dan hubungannya dengan perbuatan manusia tadi adalah bahwa manusia ini, ya, Allah benar, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kadar segala sesuatu, ya. Dan salah satu hal ditentukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebebasan manusia untuk bertindak, untuk memutuskan pilihan tindakan berdasarkan ruang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini disebut dengan al-amru bainal amrayn, ya. La jabar wala apa namanya? Bukan bukan jabar, ya. Bukan jabar, eh, dan tidak dan tidak dan tidak pula ikhtiar, ya, dan tidak pula kebebasan mutlak, bahwa manusia itu diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tindakan sebatas, ya, yang ditentukan oleh kadar yang ditentukan oleh Allah. Hingga dalam mazhab Ahlul Bait ini ada namanya takdir yang definitif, ada takdir yang indefinitif. Nah, kedua hal ini, ya, tidak saling menafikan. Kedua hal ini saling bergantung satu sama lain. Sehingga setiap manusia itu dihukumi berdasarkan apa yang dia perbuat di dunia. Kemudian an-nubuwah, ya, nubuwah. Allah Subhanahu wa taala menurut Syiah Imamiyah mengutus para nabi untuk membawa hukum dan bimbingan akal kepada manusia. Bahwa hadiran nabi, ya, bahwa nabi itu punya afinitas yang kuat dengan nilai-nilai ilahi. Sehingga apapun yang dilakukan oleh nabi adalah bersandar pada wahyu, bukan berdasarkan kehendak nabi itu sendiri. Karena tugas dari nabi adalah membawa hukum dan bimbingan yang bersifat transendental, yang bersifat ilahiyah untuk manusia. Nah, setelah Nabi, tidak mungkin manusia ini ditinggalkan begitu saja. Pasti ada keberlanjutan, ada imamah dalam mazhab Syiah, bahwa eh, ada keberlanjutan estafet, ya, dalam menyampaikan risalah ilahi, dalam menjaga risalah ilahi ini. Dan posisi imamah ini haruslah punya afinitas dengan posisi nubuah, punya kesenyawaan. Imam haruslah seseorang yang punya kredibilitas, ya, punya validitas untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat transendental, sehingga dia pun harus dianggap punya kesucian yang sama seperti Nabi, gitu, ya. Ini sifat maksum, ya, terjaga dari hal-hal yang berbuat yang buruk, atau terjaga dari kesalahan, sehingga hujah Allah di hadapan bumi ini, apa namanya, menjadi, sehingga mereka menjadi hujah Allah di atas bumi. Apapun yang mereka sampaikan itu tidak sedikit pun akan melenceng, pasti akan berakar dari kebenaran. Kemudian al-ma'ad, bahwa manusia akan dibalas, amal manusia itu akan dibalas secara rohani dan jasmani. Nah, pembahasan tentang rohani dan jasmani ini akan dibahas di pembahasan lain. Oke. Nah, Syiah Imamiyah menolak penafian akal atau dikotomisasi antara akal dan wahyu. Nah, ini tadi menariknya, bahwa eh, cara pandang Syiah Imamiyah ini, ya, sangat berbeda dengan cara pandang mazhab-mazhab lain, karena kalangan Syiah Imamiyah melihat bahwa mazhab mereka itu turun secara beruntun. Maksudnya punya hubungan sampai pada akar dari agama ini, yakni Nabi Muhammad itu sendiri. Sehingga mereka menghitung kurun kodifikasi agama ini berawal dari Nabi, gitu, ya. Nah, sehingga sehingga eh, kecenderungan halul hadis atau halul ra'i itu sangat sedikit mempengaruhi dari tradisi Syiah Imamiyah. Artinya tradisi ini lebih punya independensi dari sisi sejarah dan proses proses penguatannya, gitu, ya. Eh, dalam Syiah, bahkan sejak zaman Imamah,
para imam itu memberikan kelonggaran yang cukup luar biasa terhadap pendayagunaan akal, ya, daya gunaan akal untuk memahami aspek-aspek yang bersifat agama, ya. Oke. Kemudian bagaimana para imam itu memberikan penafsiran-penafsiran rasional, penafsiran-penafsiran uh, rohani, irfani terhadap teks-teks agama. Ini banyak sekali di riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para imam. Artinya para imam ahlul bait ini memberikan satu pandangan yang jelas bahwa tidak ada dikotomisasi antara akal dan wahyu, bahwa akal dan wahyu itu bisa berjalan seiring. Karena untuk memahami pokok-pokok agama itu tidak ada jalan lain kecuali dengan pendayagunaan akal. Oke. Oke. Dan kemudian Syiah juga mengklaim bahwa Syiah Imamiyah mengklaim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak mungkin meninggalkan umat ini tanpa persiapan penerus. Artinya eh, jika Nabi Sulaiman itu adalah pewaris Daud dan Ismail dan Ishak itu adalah pewaris Yakub, artinya ada banyak sumber literal yang mengatakan bahwa Nabi itu memberikan ya, memberikan pernyataan yang jelas tentang keberlanjutan kepemimpinan dalam Islam ini, harus ada tonggak keberlanjutan risalah. Gitu. Oke, tanpa klaim bahwa Nabi tidak meninggalkan penerus ini tertolak secara nas. Karena apa? Banyak sekali nas yang menyatakan bahwa Nabi itu memberikan hak kepemimpinan ini pada salah satu sosok di zamannya, gitu ya. Yakni kalau dalam pandangan Syiah Imamiyah, yakni Imam Ali bin Abi Thalib. Banyak sekali ya teks-teks yang jelas tuh, terutama di kalangan Ahlus Sunnah maupun di kalangan Syiah. Seperti hadis itu itu Maula Fahad, Ali Maula, kemudian kedudukan Muhai Ali di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Kemudian dalam surat Al-Isra ini juga jelas itu. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminih fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna qatila. Bahwa bahwa di hari kami menyeru ya seluruh manusia bi imamihim dengan imam-imamnya gitu, bahwa kepemimpinan ini bukan hanya ditagih di dunia tapi juga ditagih di akhirat. Syiah juga menolak klaim bahwa zat Allah dan sifat Allah adalah dua hal yang berbeda. Sifat bukan zat atau bukan zat. Hal ini kontradiktif, tidak bisa dipahami oleh akal. Walaupun ada mekanisme untuk memahaminya, yang itu kita bisa berdebat di sana. Tapi menurut pandangan Ahlul Bait, pandangan mazhab Syiah, bahwa zat dan sifat itu adalah ya tidak ada, bahwa zat itu satu dengan sifat, gitu. Tidak, bukan dua hal entitas yang berbeda, ya, gitu. Menurut Syiah, Allah itu esa secara zat, sifat, dan perbuatan. Kenapa? Karena akal sehat mengatakan bahwa Allah adalah zat tunggal yang melampaui ruang dan waktu. Tidak ada yang setara dengannya dan tidak pula bersekutu, sehingga apapun yang berhubungan dengan keesaannya tidak dapat ditafsirkan selain dirinya. Hingga kita melihat sifat-sifat Allah itu tidak bisa ditafsirkan bahwa itu selain Allah. Ya. Ini adalah pandangan Syiah terhadap sifat dan zat. Ya. Syiah juga meyakini bahwa iman dan amal tidak dapat dipisahkan, sehingga setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Karena itu keadaan ilahi membuat janji dan ancaman bersifat nyata. Berbeda dari pandangan kalangan Ahlus Sunnah, ya, terutama pada aspek wa'd dan wa'id, bahwa ancaman dan janji itu, bahwa janji pasti ditepati dan ancaman belum tentu. Itu dalam pandangan Syiah Imamiyah tidak dapat diterima, bahwa janji Allah dan ancamannya itu pasti niscaya, ya. Kemudian Syiah juga meyakini bahwa takdir ilahi memiliki dimensi definitif dan dimensi indefinitif. Oh ya, la jabar wala taufik, ya, bal amran baina amrain, bahwa takdir Allah itu bersifat definitif, tidak jabar
dan tidak pula kita tangguhkan penilaian kita tentang bagaimana Allah menentukan takdir, ya. Tapi amrain baina amrain, dua keadaan di antara dua dua keadaan, bahwa Allah menentukan kadar dari seluruh kejadian dan manusia punya kebebasan untuk melakukan tindakan berdasarkan batasan kebebasan yang telah diciptakan Allah, sehingga manusia punya tanggung jawab, ya, ditagih, ya, terhadap apa-apa yang telah dilakukannya. Nah, dari sini fungsi syariat tadi. Fungsi syariat adalah agar manusia punya tharikah untuk menembus, ya, untuk menembus apa namanya, batasan-batasan rohaninya, sehingga dengan proses menjalankan syariat ini ada yang namanya proses takamul, penyempurnaan diri. Oke. Nah, itu punya konsekuensi, punya janji dan ancaman, dan efek-efeknya itu dalam pandangan Syiah akan bersifat nyata nanti, gitu ya. Bukan hanya perkiraan-perkiraan kita saja, tapi sesuatu yang bakal saya karena dijelaskan menurut Nas dan diterima menurut akal. Nah, inilah pandangan Syiah Imami, Syiah Imamiyah. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa kita akan melihat suatu ajaran itu, ya, ketika dia punya aspek-aspek kesempurnaan dari beberapa sisi, ya. Dari sisi teologis, dari sisi epistemologis, dari sisi etis, dari sisi spiritual, dan dari sisi sejarah. Oke. Nah, Syiah Imamiyah ini, ya, kalau kita melihat ke dalam karya-karya mereka, dalam sejarah mereka, kita akan melihat adanya keunggulan historis. Kenapa? Secara historis, semua hal yang berkaitan terhadap klaim-klaim Syiah itu kita jumpai di dalam banyak literatur sejarah maupun literatur keagamaan pada mazhab lain. Ya. Kemudian pada sumber-sumber sejarahnya sendiri, sumber-sumber sejarah internal Syiah itu dapat diakses secara terbuka. Artinya ajaran ini atau mazhab ini punya validitas yang bisa dicek secara terbuka, ya, yang bisa dicek secara terbuka dari sisi historisnya, bagaimana uh, awal mazhab ini muncul, bagaimana proses friksi-friksi di dalam sosial membentuk kekhasan dalam kelompoknya sendiri, kemudian proses bergulirnya dari generasi ke generasi, pembentukan sisi teologi, hukum, fisika, filsafat, dan irfan, itu bisa jelas disaksikan, bisa jelas diteliti, bisa jelas ditelaah, dan bisa dikonfirmasi berdasarkan referensi yang juga ada pada kelompok-kelompok lain. Kemudian secara spiritual, ya, figur-figur yang ada di dalam mazhab ini, terutama para imam itu, keberadaannya bisa kita cek, bisa kita konfirmasi melalui sumber-sumber kelompok lain. Bukan hanya keberadaannya, tapi otoritasnya juga diakui oleh kelompok-kelompok lain. Ya, artinya para imam yang menjadi sentral dari mazhab ini punya otoritas, yang otoritas tersebut diakui oleh kelompok lain, keberadaannya punya diakui oleh kelompok-kelompok lain. Gitu. Artinya uh, pusat rohani atau pusat spiritual yang menjadi dasar dari mazhab ini punya validitas yang tidak bisa ditolak. Kemudian secara etis, ya, secara etis Syiah, ya, mengajak atau memposisikan manusia sebagai entitas yang memikul tanggung jawab dari seluruh perbuatannya, baik di dunia ini dan setelah dunia ini, ya, dan mengabaikan semua tanggung jawab ini adalah perbuatan yang mengeluarkan seorang manusia dari sisi kemanusiaan. Ini adalah pandangan universal, ya, pandangan universal. Bayangkan jika ada sebuah ajaran, ya, yang menganggap manusia itu tidak punya, ya, tidak punya kepastian dalam konsekuensi dari seluruh perbuatannya. Artinya tidak ada konsekuensi yang kita akui dari perbuatan orang tersebut.
bahwa semua orang asal beriman, terserah kamu mau berbuat apa saja. Kita tidak bisa menerima pandangan seperti ini. Kenapa? Kita tolak secara akal. Karena apapun yang kita lakukan mengandung konsekuensi. Nah, Syiah Imamiyah menyatakan bahwa setiap manusia memikul tanggung jawab, gitu ya. Hatta dia seorang beriman, dia wajib melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ya, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang jahat atau perbuatan yang mengajak kepada fasad, kepada kehancuran. Oke, kemudian secara epistemologis, ini yang penting bahwa basis pengetahuan Syiah Imamiyah ini punya kesinambungan. Dari mana proses kesinambungannya bisa kita lihat? Pertama ya, dari pernyataan-pernyataan para imam sendiri. Yang ini terkodifikasikan sejak awal sampai sekarang. Bukan hanya dari kelompok ini, tapi oleh kelompok lain. Gitu ya. Itu banyak sekali karya-karya yang menghimpun ya, ucapan-ucapan ajaran-ajaran para imam yang itu berasal dari bahkan kelompok lain. Tuh. Ini bisa kita cek di berbagai karya, ya. Masuk pidato-pidato Imam Ali tadi, ya, yang juga disyarah oleh kelompok-kelompok lain. Kemudian, nah ini yang paling penting adalah bahwa secara teologis, ya, mazhab ini melihat seluruh dimensi manusia sebagai jalan menuju Tuhan. Oke. Sehingga apapun yang berhubungan dengan dimensi manusia, baik fisiknya, imajinasinya maupun akalnya itu diterima sebagai jalan untuk ya, sebagai jalan sebagai media sebagai jalan ya, jalan menuju tuh Tuhan. Oke. Untuk memahami bukan untuk memahami Tuhan, memahami Nabi dan memahami tanggung jawab tentang tanggung jawab abadi di hari kebangkitan. Artinya satu hal tadi, Syiah Imamiyah menerima akal ya sebagai jalan untuk memahami nas tadi. Oke, kenapa? Akal itu bagian dari seluruh dimensi manusia. Nah, inilah keunggulan dari sebuah mazhab ya, dari Syiah Imamiyah. Kenapa ya, disebut keunggulan? Karena Syiah Imamiyah melihat bahwa eh, aspek-aspek yang berhubungan dengan diri manusia secara langsung itu ya pasti ada dengan alasan. Okay? Sehingga ketika kita mengatakan bahwa akal itu ada pada manusia, akal ada dengan alasan dan alasan itu bukan alasan yang bukan ya yang bukan hanya alasan yang bersifat profan, tapi juga alasan yang bersifat transendental. Sehingga akal itu punya porsi di hadapan agama. Oke, inilah keunggulan dari mazhab Syiah Imami. Baik, kita sampai pada akhir dari perkuliahan kita, pada akhir dari presentasi ini. Saya berharap apa ulasan hari ini akan memberikan eh, pemahaman baru terhadap kita tentang keberagaman mazhab, kemudian apa saja yang menjadi kesamaan ya, perbedaan, kemudian akar sejarahnya, kemudian apa yang menjadi eh, apa yang dapat kita perhitungkan ya dari sebuah mazhab. Oke, apakah keunggulan teologis, keunggulan epistemologis, keunggulan spiritual dan keunggulan historis atau keseluruhannya. Jadi dengan ini kita bisa mengetahui mazhab-mazhab yang berbeda, kemudian juga mempertimbangkan posisi kita di hadapan mazhab-mazhab. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.